Beyond Time, episode 68. Di luar batas Gunung Tiga Roh Penekan Dao, sebuah darmasip bobrok terbang menembus langit. Dari goyangannya, tampak seolah-olah bisa jatuh dari langit kapan saja. Kondisinya tampak sangat buruk, dari lambung hingga deknya, penuh lubang sehingga tampak hampir runtuh. Rasanya siapapun yang menerbangkannya tak punya uang untuk memperbaikinya, dan tak punya pilihan selain tetap menggunakannya seperti apa adanya. Yang lebih konyol lagi, sesekali, bagian-bagian acak jatuh dari darmasip dan jatuh ke tanah. Tentu saja, itu adalah Dharma Suking. Yan memandang kapten dari balik pagar, yang sedang sibuk bekerja di sisi kapal. Sambil mengerutkan kening, ia berkata, "Kakak Suking menyerahkan kendali kapal Dharma kepadamu karena dia percaya padamu. Saat dia melihat apa yang telah kau lakukan, dia pasti akan marah." Saat kapten menggunakan kuas untuk melukis sesuatu yang tampak seperti retakan di kapal Dharma, ia menjawab Yan tanpa mendongak. Yan, aku harus memberimu kritik yang membangun. Kenapa kau begitu tidak sopan? Semuanya tentangmu, kau benar-benar tidak punya sopan santun, ya. Yan memelototinya dengan dingin, dan energi jahat di dalam dirinya mulai terbentuk. Ia tahu betul bahwa basis kultivasi kapten begitu tinggi sehingga ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, hanya seseorang dengan basis kultivasi yang melampaui neneknya yang akan membuatnya takut. Sejak kecil, ia telah berlatih menguliti hidup-hidup siapapun yang mengkritiknya. Kecuali kakaknya, Suking. "Apa yang kau tatap?" tanya kapten. Dengan wajah kesal, ia membalas tatapannya dan terus mengkritiknya. "Sudah kubilang, gadis bodoh, penting untuk mengerti sopan santun." "Mengerti?" Suking memanggilku kakak tertua. "Tapi bagaimana denganmu? Karena Suking memanggilku begitu, kau juga seharusnya begitu." Itu panggilan yang paling tepat untuk semua wanita yang menjadi teman Suking. Saat ini, hanya kau yang memiliki kehormatan itu, kan? Sekarang, akui kesalahanmu. Hah? Yan terkejut, tetapi setelah berkedip beberapa kali, wajahnya tiba-tiba memerah, dan energi jahatnya lenyap. Dengan nada yang sangat lembut, ia berkata, "Salahku, kakak tertua." "Lebih baik begitu," kata kapten sambil tersenyum lebar. Dengan wajah sangat puas, ia mengibaskan kuas beberapa kali lagi untuk menambahkan beberapa detail. "Sekarang, kau mulai mengecat sisi yang lain. Si brengsek King itu terlalu menjaga darmasipnya tetap murni. Itu tidak sesuai dengan tradisi puncak ketujuh. Kita perlu membantunya dalam hal itu." Dari kejauhan, cat pada darmasip itu benar-benar membuatnya tampak seperti hampir runtuh. Darmasip paling efektif ketika terlihat agak rusak. Setelah ragu sejenak, Yan mengambil kuas dan mulai melukis. "Aku tidak mengerti, kakak. Kenapa kau sering sekali membuang komponen mesin ke laut? Dan kenapa ada asap?" "Namanya memancing," kapten menjelaskan dengan muram. "Kita sudah menghabiskan banyak batu roh untuk menjaga benda ini tetap terbang. Dan karena kita tidak sedang menjalankan tugas resmi sekte, kita harus membayar semuanya. Karena itu, kita perlu memancing untuk menebusnya." Yan, aku harus memberikan kritik yang membangun lagi. Suking memang selalu menghambur-hamburkan uang, tapi kau seharusnya tidak seperti itu. Kau harus berhemat, mengerti? Aku hanya membantu Suking menghemat uang. Yan mengangguk sambil berpikir dan meresapi nasihat itu dalam hatinya. "Lagi pula," lanjut kapten, "kita menuju tundra utara. Sepanjang jalan, kita akan melewati tanah terlarang prefektur penerima kaisar. Dan kita juga harus melewati batang utama sungai kedalaman abadi-abadi. Akan berbahaya. Menyamarkan darmasip seperti ini akan membuatnya kurang menarik bagi para ahli kuat manapun yang menyadarinya." Sang kapten menambahkan beberapa detail terakhir, lalu melompat ke dek dan memandang puas mahakaryanya. Lumayan. Kelihatannya keren kalau begini." Yan mengamati kapal Dharma yang bobrok itu dan masih tampak belum sepenuhnya yakin. Ia hendak bertanya lebih lanjut ketika tiba-tiba, raut wajah kapten berubah dan ia melihat ke arah kabin. Ekspresinya menjadi sangat muram, dan hawa dingin tiba-tiba menggerogoti dirinya. Wajah-wajah muncul di pupil matanya, dan dalam sekejap mata, ia mulai memancarkan aura mengerikan. Sesaat kemudian, pintu kabin meledak, mengirimkan pecahan peluru ke segala arah. Bersamaan dengan itu terdengar raungan seperti binatang buas, dipenuhi kegilaan dan kelaparan.
Sebuah tangan keriput dan kurus kering tiba-tiba mencengkeram kusen pintu, lalu sesosok tubuh kurus kering terhuyung ke depan. Itu adalah Su King. Pakaiannya kini hitam pekat, berlumuran daging busuk dan darah yang menghitam. Karena itu, ia berbau busuk. Terlebih lagi, wajahnya yang cekung membuatnya tampak seperti hantu jahat. Tatapan gila di matanya menyebabkan Yan Yan menggigil. Sementara itu, sang kapten tahu persis apa yang sedang terjadi. Ketika ia benar-benar lapar, beginilah ia bersikap. Yang kau lakukan hanyalah mencapai level 3 istana. Apa kau benar-benar harus mengerahkan seluruh kekuatanmu seperti ini? Kapten bergegas maju dan mengulurkan tangannya untuk membantu Su King. Yan Yan hendak datang membantu juga. Namun, Kapten berkata, "Minggir, Yan Yan. Pikirannya sedang tidak stabil sekarang. Dia jelas-jelas memakan sesuatu yang tidak seharusnya dimakan, dan sekarang daya hidupnya sangat rendah. Dia benar-benar kelaparan." Seolah tahu persis apa yang sedang dilakukannya, ia terus menopang Su King dengan satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk mengambil sepotong daging dari kantong penyimpanannya. Ia memasukkan daging itu ke dalam mulut Su King. Su King menelannya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Meskipun masih merah, tatapan gila itu telah hilang, digantikan oleh kejernihan. "Terima kasih, kakak tertua," katanya dengan suara serak. "Ada lagi?" "Enggak, itu camilan terakhirku. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah pergi membunuh banyak makhluk hidup dan menyerap energi kehidupan mereka." "Kok bisa jadi begini?" "Aku makan sedikit," jawab Su King. Rasa lapar yang hebat kembali muncul, membuatnya terengah-engah. Pil racun tabu yang ia masukkan ke dalam istana ketiganya begitu minim unsur spiritual sehingga, setelah terbangun, ia berubah menjadi lubang hitam virtual, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun Su King telah mengantisipasi hal seperti itu akan terjadi, dan telah mempersiapkannya, yang tak terduga adalah ia kehilangan begitu banyak energi kehidupan selama proses integrasi. Akibatnya, ia tidak siap menghadapi apa yang terjadi ketika pil itu terbangun. Tidak semuanya buruk, dan dalam beberapa hal, bisa dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan baginya. Artinya, selama ia bisa memberikan cukup kekuatan hidup pada pil itu, ia bisa benar-benar memulihkannya. Setelah dipulihkan, pil itu tidak akan kosong. Sebaliknya, pil itu akan memiliki fondasi tak terbatas yang akan membuat kemampuan bertarung Su King meroket. Istana ketiganya ini berbeda dari berbagai jenis istana lain yang telah terlihat dari zaman kuno hingga modern. Istana ini luar biasa kuat dan penuh misteri. Yang dibutuhkan hanyalah kekuatan hidup. Kecuali Su King tahu ada cerita lain. Memulihkan pil itu sepenuhnya tidak hanya membutuhkan kekuatan hidup. Memulihkan pil itu juga membutuhkan banyak mutagen. Hal itu membuatnya terguncang, karena ia menyadari bahwa ia bisa menyerap mutagen. Secara teknis, istana ketiga dan pil racunlah yang akan menyerapnya, tetapi pada akhirnya, ia sendirilah yang melakukannya. Setelah wajah dewa yang hancur itu tiba, hanya makhluk hidup yang bermutasi, dan beberapa spesies baru, yang mampu melakukan hal seperti itu. Para kultivator biasa tidak memiliki kemampuan itu. Hal itu karena mutagen sebenarnya adalah aura dewa. Bahkan, beberapa orang menyebutnya kekuatan dewa. Suara serak Su King terdengar, "Kakak, seberapa jauh kita dari daerah terlarang terdekat?" Melihat Yan Yan tampak gugup, ia mengangguk memberi semangat. Ia sama sekali tidak berniat mengabaikan orang-orang terdekatnya. "Kita sekitar setengah bulan lagi dari terlarang oleh pedang di prefektur penerima kaisar. Tapi kalau kau tidak bisa menunggu selama itu, kita bisa mencari sekte atau bangsa non-manusia." Sang kapten jelas khawatir, dan kata-katanya menunjukkan betapa kecilnya ia peduli pada non-manusia. Bagi kapten, Su King jauh lebih penting daripada non-manusia manapun. Jika mereka harus dimakan, maka mereka akan dimakan. Su King menggelengkan kepalanya. "Aku bisa bertahan setengah bulan. Meskipun non-manusia memiliki kekuatan hidup dan sedikit mutagen, mutagen di dalam diri mereka tak mungkin sebanding dengan yang ada di wilayah terlarang dan tanah terlarang." Berdasarkan apa yang ia rasakan dalam dirinya, ia merasa pilihan terbaik adalah tanah terlarang. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke Forbidden by the Sword. Itu satu-satunya area terlarang di prefektur penerima kaisar, dan sama terkenalnya dengan Forbidden by the Phoenix di Phoenix Selatan, dan juga Forbidden by the Zombie. Menurut laporan intelijen yang kulihat di koalisi,
Kaisar di Forbidden by the Sword telah tertidur selama bertahun-tahun. Namun, ada indikasi bahwa Kaisar mungkin akan terbangun. Kita harus berhati-hati dan tidak melakukan apapun yang terlalu mencolok. Sambil memberikan penjelasannya, Kapten memanfaatkan basis kultivasinya dan mengambil alih kendali kapal Dharma. Kapal itu langsung berdenyut dengan energi dingin, lalu mulai berakselerasi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Angin bertiup melewati pertahanan kapal Dharma, menyebabkan suara siulan bergema di sekitarnya. Saat mereka bergerak, Su King duduk bersila di dek, berusaha keras menahan rasa lapar. Di saat yang sama, ia berusaha menyesuaikan diri dengan inti racun baru di istana surgawi ketiganya. Ia menyadari bahwa meskipun kondisinya belum optimal, kemampuan bertarungnya jauh lebih tinggi. Bahkan, jika ia menambahkan teknik kelas kekaisarannya, ia sudah bisa melepaskan kekuatan 4 istana. Bagi kebanyakan kultivator inti emas, batas absolut yang bisa mereka capai adalah 6 istana. Sekarang aku hanya perlu menunggu inti racunku terbangun sepenuhnya, lalu aku bisa mulai berpikir tentang cara menyelesaikan istanaku yang keempat. Tak lama kemudian, rasa lapar di dalam dirinya mulai begitu hebat hingga matanya memerah, dan ia kesulitan bernapas dengan teratur. Ia pun melupakan dasar kultivasinya dan fokus untuk mengendalikan diri. Prajurit Vajra Emas dan bayangannya telah lama bersembunyi, takut menarik perhatian Su King. Saat ini, Su King bagaikan binatang buas yang meneror mereka. Awalnya, Yan Yan takut dengan aura Su King dan penampilannya yang seperti kerangka. Namun, lambat laun ia tak kuasa menahan diri untuk mendekatinya. Ketika ia mendekat, Su King mendongak, matanya yang merah mengamati tenggorokannya sebelum ia terpaksa mengalihkan pandangan. Kakak Su King, kau boleh menggigitnya kalau mau. Aku tidak takut sakit. Ia menggigit jarinya dan, dengan gemetar, mengulurkannya kepada Su King, matanya berbinar penuh harap. Dia menatapnya sejenak, lalu memejamkan matanya. Tampak sedikit kecewa, dia menarik tangannya lalu berjalan ke samping dan duduk. Kapten menoleh sambil mengemudikan kapal Dharma. Ia melihat wanita itu mengulurkan jarinya, dan Su King mengabaikannya. Ia juga melihat kekecewaan di mata wanita itu dan tak kuasa menahan rasa cemburu. Dulu waktu aku lapar banget, gak pernah ada cewek yang nyodorin jari. Apa-apaan sih? King kecil gak punya jiwa romantis. Kalau aku pasti udah gigit-gigit banget. Seiring berjalannya waktu, Su King bertahan, dan Forbidden by the Sword semakin dekat. Akhirnya, tubuh Su King mulai gemetar, dan ia tahu bahwa ia akan kehilangan kendali atas rasa lapar yang mendalam di dalam dirinya. Saat itulah hutan Forbidden by the Sword yang gelap gulita muncul di depan. Bahkan sebelum mereka masuk, indera tajam Su King mendeteksi mutagen yang sangat kuat. Ia membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah tua. Terlarang oleh pedang adalah satu-satunya area terlarang di prefektur penerima kaisar. Area ini terletak di sebelah barat pusat prefektur, dan tumpang tindih dengan salah satu bagian sungai abadi-abadi. Sebelum sungai memasuki terlarang oleh pedang, airnya penuh dengan energi abadi. Saat memasuki area terlarang, airnya menjadi gelap gulita. Area terlarang itu dipenuhi kabut yang melayang sehingga sinar matahari tidak dapat menembusnya. Dari atas, noda gelap yang merupakan sungai dapat terlihat, tetapi tidak ada yang lebih detail dari itu. Kabut menutupi segalanya. Meskipun sungai membelah terlarang oleh pedang menjadi 2 bagian, kabut menyatukan keduanya. Sambil menatap hutan yang gelap gulita, sang kapten berkata, menurut apa yang kubaca di koalisi, terlarang oleh pedang telah menyebabkan bencana besar 3000 tahun yang lalu. Kaisar pedang bangkit, menyebabkan kegemparan besar di wilayah penyegel laut. Akhirnya, berbagai spesies di wilayah itu bergabung untuk melawan dan menyegel kaisar. Kaisar api, kaisar zombie, kaisar pedang. Mereka adalah 3 kaisar dari tanah terlarang itu, dan masing-masing misterius dan tak terduga. Saat ia selesai berbicara, Su King telah melompat dari kapal Dharma, dan menjadi seberkas cahaya prismatik yang melesat ke tanah terlarang oleh pedang. Yan Yan tampak khawatir. Kakak tertua. Kapten menatap Su King dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, dengan saya yang berjaga, saya jamin Su King akan sepenuhnya aman. Tapi, Yan Yan, dana saya sedang menipis akhir-akhir ini. Ada kemungkinan. Yan Yan melemparkan sekantong berisi barang belanjaan kepadanya. Mata kapten berbinar. Sambil mengamati tas jinjingnya,
ia tiba-tiba tampak sangat bahagia. Sambil memukul dadanya, ia berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan rela melewati neraka dan air pasang sekalipun demi menjaga suamimu tetap aman." Setelah selesai berbicara, Kapten melirik Yan Yan dengan agak penuh harap. Ketika Yan Yan mendengar dia menyebut istilah kakak ipar, dia sedikit tersipu, lalu dengan gembira mengeluarkan sekantong berisi barang lainnya. "Baiklah, tembak," kata Kapten. "Yan Yan, maju terus, kaulah satu-satunya kakak ipar yang kukenal secara resmi." Kapten meraih tas jinjing, lalu melesat turun dari kapal Dharma untuk mengejar Su King. Yan Yan semakin tersipu. Tanpa ia sadari sang kapten bahkan lebih gembira daripada dirinya, dan matanya bersinar dengan kebahagiaan seseorang yang baru saja menemukan harta karun baru. "Aku bodoh sekali. Seharusnya aku tidak iri pada Ah King kecil. Seharusnya aku selalu membawa seorang gadis. Dengan begitu aku tidak akan pernah kekurangan uang. Tentu saja, si ibu gula Ding Sue itu yang paling kaya." Lalu Kapten mulai membayangkan bepergian bersama Su King dan Ark Immortal Plumdar. Ia hanya bisa membayangkan Su King memanggilnya kakak, dan itu sungguh mengasyikkan. "Saat kita kembali, aku harus mengirimkan hadiah kepada mereka semua atas nama Su King. Aku harus memastikan mereka semua tetap dekat dengannya. Ah King, oh Ah King, kau pasti sangat beruntung di kehidupanmu sebelumnya karena memiliki kakak sepertiku." Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya Kapten melakukan hal seperti ini. Setelah petualangan besarnya dan Su King di wilayah Sea Zombie, ketika mereka berdua menjadi murid utusan, dialah yang memastikan Ding Sue dan Gu Muking ditugaskan untuk bekerja dengan Su King. Kenyataannya, sekte tersebut awalnya menugaskan Gu Muking sendirian. Sedangkan untuk Ding Sue, Kapten diam-diam telah menghubunginya dan menjual posisi kedua kepadanya. Merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, dia mengejar Su King ke kedalaman Forbidden by the Sword. Saat Su King melesat di hutan, mutagen mengalir ke arahnya. Ia menyerap semuanya dan mengirimkannya langsung ke istana ketiganya. Ia tak melambat sedetik pun. Pada suatu titik, tangannya terjulur dan ia menangkap seekor ular besar dari pohon. Ular itu mendesis kesakitan saat tubuhnya layu. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kerangka karena seluruh kekuatan hidupnya lenyap. Mata Su King berbinar-binar. Tanpa sepatah kata pun, ia terus berjalan hingga melihat sesosok makhluk merah yang menyerupai kilin. Makhluk itu memiliki aura yang luar biasa dan energi mengerikan yang kuat, serta wajah panjang yang tampak seperti manusia. Ia sedang berhadapan dengan sekawanan serigala berkaki 8, yang masing-masing tampak hampir seperti dua serigala yang disatukan, hanya saja hanya memiliki satu kepala. Namun, kepala mereka sangat besar, hampir sama besarnya dengan tubuh mereka. Mereka memancarkan aura ganas, namun begitu binatang yang mirip kilin itu menghentakkan kukunya, mereka mundur dengan ekor di antara kaki mereka. Ketika Su King muncul di antara kedua belah pihak, makhluk mirip kilin itu berhenti di tempatnya dan memancarkan aura mengerikan. Su King langsung mengulurkan tangannya. Makhluk itu menggigil, dan sebelum sempat melarikan diri atau membela diri, tangan Su King mendarat di kepalanya. Terdengar bunyi letupan, dan makhluk itu merana menjadi kerangka hanya dalam beberapa tarikan napas. Serigala-serigala berkaki 8 itu gemetar ketakutan saat melarikan diri. Namun, Su King hanya menjilat bibirnya dan berubah menjadi serangkaian bayangan saat mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, ia meninggalkan mayat-mayat itu dan menghilang semakin dalam ke dalam hutan. 10 tarikan napas kemudian, sang kapten muncul. Sambil memandangi mayat-mayat itu, ia menghela napas lega. Sepertinya dia baik-baik saja. Setelah itu, ia bersiap untuk terus mengejar Su King. Namun, kemudian matanya menyipit dan hidungnya berkedut, membuatnya berbalik dan melihat ke arah lain di area terlarang. Setelah mengamati sejenak, matanya berbinar. "Aku tak percaya ada harta karun seperti itu di sini." Dia menjilat bibirnya. "Adik kecil seharusnya baik-baik saja. Lebih masuk akal bagiku untuk pergi melihat harta karun ini." Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini pastilah ide terbaik, sang kapten mengubah arah dan menghilang ke dalam hutan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama masa itu, Su King membantai dengan brutal. Ia membunuh semua monster yang ditemuinya dan menyerap energi kehidupan mereka untuk memelihara inti racunnya. Ia melakukan hal yang sama pada monster apapun yang ditemuinya.
Ia tak tahu berapa banyak monster yang telah ia bunuh. Kini setelah memiliki kemampuan tempur 4 istana, ia dapat dengan mudah membantai hampir semua makhluk di pinggiran tanah terlarang. Akhirnya, ia mulai menggali lebih dalam ke tanah terlarang. Saat ia melakukannya, ia menemukan lebih banyak binatang buas, dan pembantaian berlanjut. Ia mulai sadar kembali, matanya tak lagi sayu, dan tubuhnya yang kurus kering terisi daging. Rambutnya pun tumbuh kembali. Dengan tambahan kristal ungu, ia perlahan-lahan mulai terlihat sama seperti sebelumnya. Paling-paling, ia sedikit lebih kurus. Akhirnya, ia berganti pakaian baru. Inti racun di istana ketiganya berdengung dengan kekuatan hidup dan mutagen, tetapi masih belum sepenuhnya pulih. Namun, itu bukan masalah yang sulit diatasi. Tangan Su King terjulur ke arah segerombolan ubur-ubur raksasa yang terbang di langit. Ubur-ubur itu memancarkan hawa dingin yang menyengat, membuat lantai hutan membeku, dan semua binatang buas di area itu melarikan diri. Ada puluhan ubur-ubur dalam kelompok itu. Dalam wujud semi-transparan mereka, mayat-mayat yang membusuk terlihat. Su King pernah melihat ubur-ubur seperti ini di wilayah terlarang dekat basecamp pemulung bertahun-tahun yang lalu. Dari penampilannya, ubur-ubur ini umum di daerah terlarang dan tanah terlarang. Tentu saja, ia tidak lagi merasakan tekanan hebat yang mereka berikan padanya dulu. Melihat mereka mengingatkan Su King betapa mudahnya makhluk-makhluk seperti itu membantai para kultivator tingkat rendah dari basecamp. Bahkan, ia sendiri yang mengubur salah satu dari mereka. Oh, Stony. Dengan mata berbinar-binar, Su King melesat maju ke tengah-tengah ubur-ubur. Ledakan terdengar, lalu bangkai ubur-ubur tak bernyawa mulai berjatuhan ke hutan di bawahnya. Tak lama kemudian, Su King turun ke puncak pohon, matanya berbinar-binar, dan suara gemuruh menggema dari dalam dirinya. Di dalam istana ketiganya, inti racun kini sepenuhnya terhubung dengan esensi kehidupannya. Inti racun itu dipulihkan, seolah-olah api kekuatan hidupnya telah dinyalakan kembali. Dan inti racun itu memancarkan fluktuasi yang kuat, bahkan berdenyut, hampir seperti jantung yang berdetak. Su King bisa merasakannya, membuatnya terasa seperti bagian dari dirinya. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia mengeluarkan kumbang-kumbangnya, menghirupnya, dan kumbang-kumbang itu menggali ke dalam tubuhnya, lalu mengambil posisi di sekitar inti racun. Akhirnya, Su King mendongak. Di kejauhan, ia melihat segerombolan ubur-ubur lain sedang menuju ke arahnya. Kawanan ini bahkan lebih besar, dan mereka tertarik oleh pembantaian yang dilakukannya terhadap kelompok sebelumnya. Dari penampakannya, kelompok ini berisi ratusan ubur-ubur. 3 di antaranya berukuran beberapa ratus meter, dan memancarkan fluktuasi yang setara dengan seorang kultivator inti emas dengan 2 atau 3 istana surgawi. Aku bahkan belum terlalu jauh menjelajahi tanah terlarang ini, dan aku sudah bertemu monster-monster yang sangat kuat. Baiklah, tidak apa-apa. Ini kesempatan sempurna untuk melihat betapa hebatnya inti racunku. Dengan mata berkilat, ia melepaskan kekuatan ketiga istana surgawinya, termasuk inti racun tabu. Aura racun yang tak terbatas meletus darinya, tak berbau dan tak terlihat, namun bergelora dengan kekuatan yang mampu menumbangkan gunung dan menguras lautan. Di bawah sana, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya langsung membusuk. Tumbuhan hancur menjadi abu, dan binatang buas di dekatnya begitu tak berdaya hingga mereka nyaris tak sempat menjerit kesakitan sebelum akhirnya larut menjadi genangan darah. Ubur-ubur itu tak punya cara untuk melarikan diri. Mereka semua mulai menghitam, dan mengeluarkan suara-suara siksaan saat membusuk dan jatuh ke tanah. Bahkan tanah pun terpengaruh. Banyak serangga terinfeksi dan makhluk-makhluk bawah tanah pun mati. Kabut di area itu lenyap, dan tanah mencair. Tak lama kemudian, cahaya bulan dari luar menyinari area itu. Segala sesuatu dalam radius 1500 meter di sekitar Su King kosong melompong. Tak ada apa-apa di sana. Hanya ada tanah hitam. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Saat Su King melayang di sana, bayangannya muncul. Berubah menjadi bentuk pohon, bayangan itu melengkung ke arahnya membentuk busur. Pohon itu hampir seperti jubah, dan area di sekitarnya yang hancur menciptakan kontras yang sempurna untuk ketampanan Su King yang mempesona. Bahkan, ia tampak lebih mempesona. Tusuk sate besi hitam itu melayang, bergetar hebat, dan tampaklah sosok prajurit Vajra emas Patriark tengah membungkuk dan mengikis.
Sang patriark tidak dapat lebih terkejut lagi, dan ketika dia melihat sekelilingnya, dia mendapati dirinya bergumam, apakah dia seorang dewa? Alasannya berpikir seperti itu adalah mutagen kuat yang merembes keluar dari tanah. Mutagen itu bukan berasal dari tanah terlarang itu sendiri, melainkan, ia terbentuk karena racun Suking. Yang paling aneh adalah mutagen itu tampaknya terhubung dengan Suking, seolah-olah ia yang melahirkannya. Akibatnya, mutagen itu berbeda dari mutagen di sekitarnya. Suking gemetar, bahkan ia sendiri sulit mempercayai apa yang terjadi. Bagaimanapun juga, ini semua adalah kekuatan dewa. Suking melayang di udara, menatap ke bawah, jantungnya berdebar kencang. Momen panjang berlalu, lalu ia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Ia mengepalkan tangannya, dan semua mutagen yang diproduksi di area tersebut menyerbu ke arahnya, menciptakan awan hitam di sekitar tangannya. Suking masih hampir tak percaya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, ini memang masuk akal. Pil racun tabu itu telah dimasukkan ke dalam kotak harapan oleh seorang kultivator maha kuasa yang melawan entitas misterius dari wilayah dewa. Meskipun telah membunuh entitas misterius itu, kultivator maha kuasa itu akhirnya diracuni, dan baru setelah mengalami siksaan yang hebat ia berhasil mengeluarkan racunnya. Dengan kata lain, pil racun tabu itu pasti dibuat di wilayah dewa. Dan wilayah dewa, Suking menatap kubah surga. Awan hitam menyelimuti seluruh area, kecuali area seluas 1.500 meter di sekitarnya. Kini, ada celah di antara awan-awan itu. Melalui celah itu, Suking dapat melihat bulan, serta salah satu sudut wajah sang dewa yang hancur. Ketika mata dewa terbuka dan menatap ke bawah, area itu menjadi wilayah terlarang. Kali kedua tatapan itu mengenai tempat yang sama, itu menjadi wilayah terlarang. Kali ketiga, itu menjadi wilayah dewa. Daratan kuno yang dimuliakan merupakan tempat yang luas, tetapi hanya ada sedikit tempat yang pernah dipandang oleh sang dewa sebanyak 3 kali. Domain dewa berisi kekuatan para dewa. Dan tubuh dewa eksperimental Torchlight juga digunakan untuk mengeksplorasi kekuatan tersebut. Saat Suking merenungkan hal itu, ia menyadari bahwa inti racun tabunya bukan hanya dahsyat. Ia juga merupakan kunci yang dapat membuka pintu menuju keilahian. Aku bertanya-tanya apakah kultivator maha kuasa itu menyadari hal itu. Meskipun masih ada hal-hal yang tidak dipahami Suking tentang situasi ini, dan tanpa semua petunjuk yang tepat, ia hanya bisa berspekulasi sebatas itu. Bagaimanapun, satu hal yang ia tahu adalah inti racunnya sangat berharga. Ia juga tahu bahwa mengingat inti racun itu mengandung sebagian kekuatan dewa, ia akan kesulitan menjaga keselamatan jika orang-orang mengetahuinya. Suking tidak ingin menguji sifat manusia, dan oleh karena itu, inti racun dan kekuatan dewanya harus menjadi rahasia yang ia simpan simen kristal ungu. Aku dianggap ahli dalam ilmu racun, jadi membunuh orang dengan racun tidak akan menarik perhatian. Itulah cara yang jelas untuk menjelaskan efek inti racunku. Setelah mempertimbangkannya lebih lanjut, ia memutuskan untuk menilai kemampuan bertarungnya. Ia kini memiliki 3 istana surgawi, ditambah 1 teknik kelas kekaisaran. Secara keseluruhan, itu berarti ia memiliki kemampuan bertarung 4 istana. Jika ia menggunakan racun, ia yakin bisa melampaui level itu. Dan jika ia menggunakan kekuatan dewa dalam racun itu, maka setelah mempertimbangkannya lebih lanjut, ia memutuskan untuk tidak melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, ia mengeluarkan segenggam gumpalan hitam dan melemparkannya ke sana kemari. Gumpalan hitam itu meledak dan mulai menghisap semua mutagen, yang dengan demikian membersihkan area tersebut dari jejak mutagen unik Suking. Di atas, awan hitam bergulung menutupi bagian yang telah dibuka, dan segera, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mutagen biasa sudah memenuhi area tersebut, dan satu-satunya bukti yang tertinggal hanyalah tanah tandus. Meski begitu, Suking masih gugup, jadi ia melemparkan beberapa bolus hitam lagi. Baru setelah benar-benar yakin tidak ada jejak mutagennya sendiri, ia berbalik dan pergi. Sambil bergerak, ia sekali lagi memeriksa bayangannya dan tusuk sate besi hitam itu. Tatapannya membuat bayangan dan sang patriark gemetar. Yang pertama bisa merasakan bahaya secara naluriah, sementara yang kedua adalah orang yang berpengalaman hidup. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Oleh karena itu,
Setelah Su King meliriknya untuk ketujuh kalinya, sang patriark muncul dalam wujud proyeksi. Sambil menjatuhkan diri ke posisi sujud, dia berkata, "Tuanku, hambamu ini harus memohon bantuanmu, Tuan." Su King tidak menjawab, hanya menatap balik dengan dingin. Dengan wajah penuh kejujuran dan perhatian, sang patriark menatap Su King dengan mata penuh semangat. Sebenarnya, itu adalah tatapan yang diam-diam ia pelajari saat mengamati merpati malam. "Tuanku, hambamu ini sangat khawatir akan kemungkinan tertangkap suatu hari nanti. Jika itu terjadi, aku akan mati sebelum mengungkapkan rahasiamu. Namun, mungkin saja musuh menggunakan metode pencarian jiwa khusus padaku. Kalau begitu, niatku tidak akan berarti banyak. Jika aku mengungkapkan detail sekecil apapun, hambamu ini pasti akan sulit menanggung rasa bersalah. Kematianku tidak akan berarti apa-apa. Tapi aku sama sekali, pasti tidak bisa mengungkapkan rahasiamu, Tuanku. Oleh karena itu, dengan rendah hati aku ingin memintamu untuk memasang segel pemusnahan padaku. Semakin ganas semakin baik, aku tidak peduli. Dengan begitu, jika suatu saat aku berada dalam situasi di mana musuh akan mencari jiwaku, aku bisa meledakkan diri hanya dengan pikiran dan memastikan musuh tidak mendapatkan apapun. Dengan cara seperti itu, hambamu yang rendah hati ini dapat pergi ke 9 mata air dengan senyum di wajahnya, yakin bahwa ia telah setia menjaga tuan dan majikannya tetap aman." Sang patriark merasa sangat cerdik dalam menangani hal ini. Ia sangat mengenal kepribadian Su King, dan tahu bahwa janji dan sumpah tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula, jika sang patriark sendiri tidak mempercayai hal-hal seperti itu, mustahil Su yang jahat akan mempercayainya. Dengan langsung menunjukkan apa yang dimilikinya, ia berhasil secara diam-diam menunjukkan kesetiaannya sendiri. Inilah rencananya, yang ia harap dapat meredakan kekhawatiran Su yang jahat. Rasanya mustahil baginya bahwa Su si jahat benar-benar akan memasang segel seperti itu padanya, kalau tidak, ia pasti sudah melakukannya. Ia juga menyimpan sedikit harapan bahwa ini mungkin kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kebebasan. Pikiran berbahaya itu membuatnya sedikit menggigil. Sementara itu, Su King menatap tajam ke arah sang patriark. "Tidak perlu segel seperti itu," katanya dengan tenang. "Aku percaya padamu. Skenario terburuknya, jika kau tertangkap, aku sendiri yang akan memastikan kau tetap setia sepenuhnya. Ngomong-ngomong, kemampuan bertarungmu saat ini hanya di level 3 api. Itu terlalu lemah." Sang patriark gemetar ketakutan. Pikiran berbahaya yang muncul beberapa saat lalu lenyap bagai asap. Tatapan Su King menunjukkan dengan jelas bahwa ia tahu persis apa yang dipikirkan sang patriark, dan hal itu membuat sang patriark dipenuhi kecemasan yang luar biasa sekaligus penyesalan yang mendalam. Tiba-tiba, sang patriark menyadari bahwa ia belum memikirkan semuanya dengan matang, dan bahwa ia seharusnya tidak meminta Su jahat untuk membubuhkan tanda segel padanya. Sebagai seorang automaton roh, ia seharusnya tidak hanya menunjukkan masalah tanpa memberikan solusi yang benar dan lengkap. Seorang automaton roh yang melakukan hal itu bukanlah automaton roh yang baik. Ia seharusnya berpikir untuk melakukan penyegelan pada dirinya sendiri sejak awal untuk menunjukkan kesetiaan sejati. "Aku ceroboh, terlalu ceroboh." Su si jahat jelas menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. "Lain kali aku harus memikirkan semuanya dengan lebih komprehensif." Dengan pikiran-pikiran seperti itu, sang patriark menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. "Tuanku, aku kurasa aku akan mengalami terobosan." Alis Su King terangkat. Ia tidak melihat tanda-tanda bahwa sang patriark berada di ambang terobosan. Namun, saat itulah bayangan itu mulai memancarkan gejolak emosi yang mendesak. "Aku, hidup dan mati bersamamu, juga terobosan." Su King menatap bayangan itu dan mengangguk. Kemudian ia mengubah arah, dan alih-alih keluar dari area terlarang, ia malah mencari lokasi yang cocok untuk menerobos. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah lembah terpencil. Lembah itu dipenuhi tanaman-tanaman aneh berdaun besar seperti gigi gergaji. Beberapa terkulai, yang lain berkedut dan menggeliat saat mereka perlahan-lahan mencerna hewan-hewan kecil yang mereka tangkap. Ketika Su King tiba, semua tanaman di lembah itu menjauh darinya. Ia mengerutkan kening. Ia tidak senang karena terlalu mencolok. Setelah berpikir sejenak, ia mengendalikan racun dari istana surgawi ketiganya. Hasilnya,
Tanaman-tanaman yang berjarak 30 meter darinya dan lebih jauh semuanya rileks. Tanaman-tanaman yang lebih dekat dari itu pun semakin menjauh darinya. Itulah batas kendalinya atas inti racun untuk saat ini. Setelah ia lebih terbiasa dengannya, kendalinya akan semakin baik. Sesampainya di lembah, Su King melambaikan tangannya, dan tusuk sate besi itu melesat ke dinding lembah dan dengan cepat mengukir sebuah terowongan. Terowongan itu menembus jauh ke dalam tanah. Setelah memeriksa sekeliling dengan saksama untuk memastikan semuanya aman, Su King pun memasuki terowongan itu. Dengan lambaian tangannya, ia melemparkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi jalan masuk, lalu ia pergi ke ujung terowongan. Setelah melakukan berbagai persiapan di area tersebut, ia duduk dan mengeluarkan sebuah lampu minyak, yang kemudian ia nyalakan. Saat api menyinari wajahnya, dia berkata, "Siapa yang pergi duluan?" "Aku, duluan," kata bayangan itu sambil menjauh dari Su King dan menuju ke dinding gua. Su King menatap bayangan itu. Bayangan itu tampak seperti pohon besar, dipenuhi lebih dari 100 mata yang terbuka, menatap Su King dengan misterius. "Tuanku, pil, konsumsilah." Su King melambaikan tangannya dan sejumlah botol serta toples beterbangan keluar, yang berasal dari gua rumah August Spirit Nether Sprite. Tak satu pun dari botol-botol itu berisi kekuatan hidup. Tidak lagi. Setelah memeriksa isinya, Su King menemukan beberapa yang mungkin berguna bagi bayangan itu. Botol-botol itu sama dengan yang telah lama dicari bayangan itu di gua rumah. Bayangan itu jelas bersemangat melihat mereka. Begitu mereka keluar, semua botol meledak, begitu pula pil obat di dalamnya. Mereka berubah menjadi awan keruh dan berkabut yang melesat ke arah bayangan di dinding. Bayangan itu menghisapnya, lalu langsung bergetar. Pada saat yang sama, sejumlah besar mutagen di area itu bergegas menuju bayangan. Saat ia menghisap mutagen, semakin banyak mutagen yang menyerbu masuk. Mengingat mereka berada di tanah terlarang, mutagen itu luar biasa kuat, dan dengan cepat membentuk pusaran air di sekitar bayangan. Saat pusaran air berputar, bayangan itu kabur, hingga lenyap sepenuhnya ke dalam pusaran air. Kemudian, fluktuasi mengerikan mulai bergulir keluar dari pusaran air. Fluktuasi segera naik semakin tinggi, bergerak dari level pendirian fondasi menuju level inti emas. Suara dentuman terdengar, hampir seperti detak jantung. Siapapun yang mendengarnya akan merasa sangat gelisah, dan akan merasakan sensasi munculnya bentuk kehidupan baru di dalam pusaran air. Su King memperhatikan, mengingat kembali apa yang terjadi terakhir kali bayangan itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan bertanya-tanya apakah bayangan itu akan mencoba memberontak lagi. Jika ya, ia siap menghancurkannya. Sementara itu, sang patriark menyaksikan, merasa sangat cemas. Bahkan, ia merasakan sensasi krisis yang mematikan. Aura itu, bayangan kecil, oh bayangan kecil, kenapa kau harus melakukan ini? Apa yang harus kulakukan? Saat patriark prajurit Vajra Emas semakin gugup, ia kebetulan melihat Su King sedang menatap pusaran air. Di mata Su King terpancar harapan yang tajam. Seingat sang patriark, Su King belum pernah menatapnya seperti itu. Hal itu membuat sang patriark semakin gelisah. Kilatan petir mulai berkelebat di matanya, seolah ia memaksakan diri hingga batasnya. Kegilaan membuncah dalam dirinya saat ia menatap Su King dan berbicara melalui kehendak ilahi, "Tuanku, tolong berikan cermin-cermin itu untukku." Meskipun diucapkan dengan kehendak ilahi, Su King masih bisa merasakan tekad dan kegilaan dalam kata-katanya. Sambil melirik sang patriark, ia melambaikan tangannya, mengirimkan koleksi cermin dari gua kediaman August Spirit Nether Sprite. Tanpa sepatah kata pun, sang patriark melemparkan tusuk sate itu ke arah cermin. Ia menusukkannya ke cermin terdekat, dan jeritan terdengar saat automaton roh di dalamnya dilahap oleh sang patriark. Su King sebelumnya telah memeriksa apa yang disebut otomat roh itu, dan tahu bahwa itu belum lengkap. Itu lebih seperti sepotong tekad, dan masih jauh dari menjadi otomat roh sejati. Selanjutnya, sang patriark melanjutkan ke cermin kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sekejap mata, ia melahap kehendak 70% cermin. Petir menyambar di sekelilingnya, dan hampir tampak seolah ia akan sepenuhnya berubah menjadi petir. Raungan marah keluar dari bibirnya. Su King sedikit terkejut dengan apa yang terjadi, karena dia bisa merasakan bahwa sang patriark mempertaruhkan segalanya.
Sebenarnya, prajurit Vajra Emas Patriark sudah mencapai batasnya. Melahap lebih banyak belum tentu menjamin ia akan mampu menembus batas. Namun, melihat tatapan Suking, ia merasa semua itu sepadan. Saat itu, pusaran tempat bayangan itu berada mulai memancarkan fluktuasi yang lebih dahsyat. Bersamaan dengan itu, terdengar lolongan yang dapat menggetarkan jiwa. Suking menatapnya dengan ekspresi serius. Sang patriark tidak berkata apa-apa, tetapi ia menatap cermin-cermin itu dengan mata merah, lalu melolong dan berlari menuju cermin berikutnya. Ia akan melahapnya bahkan jika ia tidak mampu melahapnya. Jika ia gagal menerobos, tetapi bayangan itu berhasil, maka ia akan kehilangan arti pentingnya. Terlebih lagi, bayangan itu pasti akan menindasnya, dan ia tidak akan punya cara untuk melawan. Jika dia selemah itu, bayangan itu akan dengan mudah menemukan cara untuk membunuhnya secara diam-diam. Jika dia tidak terbunuh, Su jahat mungkin akan menggunakannya sebagai umpan meriam. Dan bahkan jika dia tidak digunakan sebagai umpan meriam, dia akan sangat lemah sehingga dia akan dilukai atau dicuri, dan Su jahat akan membunuhnya hanya dengan pikiran. Kegagalan berarti kematian, keberhasilan berarti kehidupan. Dengan pikiran-pikiran itu yang berkecamuk di benaknya, sang patriark menjadi gila. Sementara itu, bayangan itu melakukan hal yang sama. Fluktuasi mengerikan bergulung keluar dari pusaran air, dan lolongannya semakin keras. Tak lama kemudian, terlihatlah sebuah massa hitam dan berbayang muncul dari dalam pusaran air. Bayangan itu tampak seperti kotak persegi panjang yang besar. Saat ia perlahan-lahan keluar dari pusaran air, lolongannya semakin keras. Pada saat yang sama, mutagen yang mengalir ke pusaran air semakin kuat. Bayangan itu jelas sedang berjuang keras. Keadaan ini berlangsung sekitar 8 jam. Lalu, tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat bergema dari pusaran air saat pusaran air menghilang. Yang tertinggal adalah bayangan besar di dinding, sangat jelas dan terlihat. Suking benar-benar tersentuh. Ia menatap sesuatu yang berbentuk persegi panjang dan terbungkus kain abu-abu, semuanya berlumuran darah hitam yang memancarkan aura suram dan mengerikan. Meskipun bayangan itu terhampar datar di dinding, Suking merasa bayangan itu sebenarnya 3 dimensi. Rasanya seperti sedang melihat peti mati. Ia belum pernah merasakan hal seperti itu dari bayangan itu sebelumnya, bahkan saat bayangan itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mana ia mengambil bentuk pohon. Jika bayangan sebelumnya digambarkan sebagai lukisan, maka bayangan ini adalah sesuatu yang keluar dari lukisan. Suking dapat merasakannya dengan sangat jelas. Terlebih lagi, fluktuasi luar biasa berdenyut dari peti mati hitam, mirip dengan level inti emas. Yang membuat mata Suking semakin berbinar adalah ketika segerombolan mata terbuka di permukaan peti mati. Jumlahnya tak terhitung, dan semuanya memiliki pupil vertikal. Semua mata itu menatap Suking dengan sangat dingin, mengingatkannya pada mata dewa di atas sana. Mata itu seolah memandang rendah semua makhluk lain sebagai makhluk hidup yang lebih rendah. Sifatnya yang angkuh dan arogan membuat mata Suking sendiri tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Ingin dibunuh?" tanya Suking pelan. Bayangan itu menggigil seolah tiba-tiba teringat semua yang telah terjadi padanya di masa lalu. Sikap arogannya lenyap, dan tatapannya tiba-tiba tampak seperti sedang memuja Suking. "Tuanku, aku patuh. Kamu sudah menerobos, tapi masih belum bisa bicara dengan kalimat lengkap. Apa gunanya?" Tatapan Suking berubah dingin, dan tiba-tiba ia memancarkan cahaya ungu. Di dalam istana surgawi ketiganya, inti racunnya bergetar. Getaran bayangan itu semakin kuat, dan matanya tampak memancarkan teror. Dalam kecemasannya, ia melepaskan fluktuasi yang terbata-bata. "Aku kuat, berguna. Berguna. Bagaimana?" tanya Suking. Potongan-potongan kain itu mengendur, memperlihatkan bahwa itu sebenarnya sehelai kain panjang. Kain itu melayang ke arah Suking. Suking hanya melihat. Tabu menyerap semua. Suking mengerutkan kening dan secara naluriah menatap patriark prajurit Vajra Emas. Namun, sang patriark sedang melahap cermin, dan tak bisa menahan diri untuk menerjemahkan. Dengan suara dingin, Suking berkata, "Saya tidak mengerti." Bayangan itu tampak semakin cemas. Gemetar, ia menciptakan gambaran Suking sedang menyerahkan sesuatu kepada sebatang pohon muda yang sedang bersujud. Melihat gambar itu, Suking teringat sesuatu.
Beberapa waktu lalu, ia pernah memberikan sepotong harta terlarang kepada bayangan itu. Ia menatap potongan kain itu lagi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah kamu menyerap mutagennya, pecahannya berubah menjadi ini. Bayangan yang berbentuk peti mati itu bergoyang maju mundur seolah-olah menggelengkan kepalanya. Su Qing mengerutkan kening lagi. Lalu bayangan itu tiba-tiba berkedip kuat. Lupa. Vajra emas terkutuk, ya. Su Qing memandangi kain abu-abu dan darah hitam yang menodainya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa kain itu sangat mirip kain kafan. Namun, kain itu tidak berbau busuk, melainkan berdenyut dengan energi abadi. Karena penasaran, ia mengulurkan tangan dan memegang kain itu. Kemudian matanya menyipit dan ia melepaskannya. Menunduk ke tangannya, ia melihat banyak luka kecil, seolah-olah telapak tangannya telah ditusuk duri atau jarum. Mengenai bagaimana tepatnya cara kerjanya, ia akan mempelajarinya nanti. Ia kembali menatap bayangan itu. Hanya itu saja. Melihat Su Qing tampak tidak senang, bayangan gugup itu segera mengirimkan beberapa fluktuasi lagi. Gabungkan, ubah, pamungkas. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, menimbulkan suara derit keras yang menggema. Di dalamnya gelap gulita. Tuanku, masuklah, kata bayangan itu dengan nada menjilat. Mata Su Qing menyipit dan ia menatap bayangan itu. Setelah mempertimbangkannya, ia terkekeh dalam hati. Bayangan itu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi ia masih bisa menghancurkannya. Jika bayangan itu memberontak, ia tidak akan membiarkannya ada di sana lagi. Ia melangkah maju dan masuk ke dalam peti mati. Tutupnya pun menutup. Saat tutup peti mati tertutup rapat, bayangan itu bergetar, dan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di permukaan peti mati itu pun tertutup. Kemudian, bayangan itu tampak meleleh seperti cairan, menampakkan Su Qing. Namun, bayangan itu kini menutupi seluruh tubuhnya. Su Qing membuka matanya, dan terlihatlah keheranan yang luar biasa. Setelah mengamati dirinya sendiri dari atas ke bawah, ia mulai bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya, menghantamkan tinjunya ke dinding. Seluruh dinding hancur menjadi abu, dan sisa tenaganya mengukir terowongan sepanjang 3000 meter ke arah itu. Yang lebih mengejutkan Su Qing adalah ia tidak memukul sekuat tenaga. Ia hanya menahan diri. Ini adalah sesuatu yang tak mungkin ia lakukan mengingat kondisi fisiknya sebelumnya. Terengah-engah, Su Qing memeriksa dirinya sendiri. Jelas, ia telah mencapai tingkat yang luar biasa dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal pertahanan, kecepatan, maupun kekuatannya. Karena kegelapan yang menyelimutinya, ia tidak dapat melihat istana surgawinya, basis kultivasinya, kekuatan dharmanya, atau apapun. Sebagai imbalannya atas kehilangan semua itu, ia menerima kekuatan tubuh jasmani yang menakjubkan. Setelah mengirimkan sebuah pikiran, kegelapan itu menyusut, dan kulitnya kembali seperti semula. Sementara itu, bayangan itu menyatu di dahinya, membentuk mata hitam pekat. Ini pasti sihir rahasia yang dikembangkan bayangan itu setelah peningkatan. Ia bisa menyatu denganku. Dia melakukan gerakan mantra, tetapi tidak terjadi apa-apa. Setelah menyatu, hampir semua teknik sihirku hilang, dan aku menjadi seorang kultivator tubuh murni. Meski begitu, aku masih bisa menggunakan racunku. Kekuatan yang terlibat tampaknya melampaui level 4 istana, dan mungkin sekitar level 5 istana. Kekuatan tubuh fisik 5 istana murni benar-benar mengerikan. Su Qing tak dapat menahan rasa takjubnya oleh transformasi dahsyat yang mengguncang bumi yang dialaminya berkat perjalanannya ke Gunung Penekan Dao Tiga Roh. Persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan, dan ini adalah hasil dari semua yang telah dikerjakan Su Qing hingga titik ini. Setelah melakukan beberapa tes lagi, ia memikirkan hal lain, dan mata hitam di dahinya menghilang dan kembali berbentuk seperti peti mati. Tutup peti terbuka, dan Su Qing melangkah keluar. Sambil melambaikan tangannya, ia menghasilkan aliran api hitam. Istana surgawinya kembali normal. Hal itu menegaskan teorinya tentang teknik tersebut. Itu adalah sihir fusi rahasia. Tidak buruk sama sekali, katanya sambil mengangguk, matanya berbinar-binar tanda setuju. Melihat betapa senangnya Su Qing, bayangan itu pun menjadi gembira. Tuanku, aku patuh. Bayangan itu telah belajar dari patriark prajurit Vajra Emas. Ia kini merasa senang dan lega. Kemudian, ia menatap sang patriark dengan jijik dan provokatif. Su Qing sangat senang dengan terobosan bayangan itu.
dan sihir rahasia penggabungan bayangan itu sungguh mengejutkan. Itu jelas bisa dianggap sebagai kartu truf, dan meskipun berbeda dari sihir rahasia yang digunakan oleh wanita muda berjubah merah, hasilnya sangat mirip. Bedanya, wanita muda itu memanggil jiwa pertempuran untuk menyatu, sementara Su King berubah menjadi kultivator tubuh murni dan terhebat. Saat ini, lampu dan racun kehidupanku bukanlah rahasia. Karena itu, lapisan rahasia pertamaku adalah bayangan. Senjata yang dipegang gadis berbaju merah menunjukkan betapa efektifnya menyembunyikan asetmu secara terbuka. Jika bayangannya terungkap, aku bisa melakukan hal seperti itu. Rahasia lapis kedua saya adalah di dalam 9 mata air dan sihir rahasia fusi bayangan. Rahasia lapis pertama tidak terlalu sulit untuk dirahasiakan. Untuk lapis kedua, saya perlu membuat semacam mnemonik untuk diucapkan dengan lantang agar orang-orang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan juga mengejutkan orang-orang saat saya menggunakannya. Rahasia lapis ketiga saya adalah kemampuan saya untuk menghasilkan mutagen. Rahasia lapis keempat dan terakhir saya, seperti biasa, adalah kristal ungu. Setelah mengatur pikirannya, Su King menatap bayangannya yang berbentuk peti mati. Aku penasaran apakah bentuknya akan berubah lagi saat ia mencapai terobosan berikutnya. Dia punya firasat akan terjadi. Namun, sekarang bukan saatnya menanyakan detailnya, terutama mengingat betapa sulitnya berkomunikasi dengan bayangan itu. Pada saat itu, Su King teringat pada patriark prajurit Vajra Emas dan berbalik menatapnya. Sang patriark benar-benar kesakitan. Ia mengejang saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya dan sesekali menembus tubuhnya. Saking sakitnya, ia tak kuasa menahan diri untuk sesekali menjerit. Namun, sang patriark memiliki rasa harga diri. Ketika ia melihat bayangan itu menatapnya dengan sinis, dan kemudian menyadari Su King menatap ke arahnya, matanya tiba-tiba terbakar amarah. Saat ini ia adalah roh petir, dan biasanya membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mencapai titik transformasi menjadi jiwa dan memicu kesengsaraan surgawi. Saat itulah ia seharusnya mencoba baptisan kesengsaraan. Namun, ia tak punya waktu untuk mengkhawatirkan semua itu sekarang. Dengan melahap robot-robot roh lainnya, ia mampu melesat maju dengan pesat, sehingga mengaktifkan seluruh kekuatan petir di dalam diri mereka. Sambil mendongakkan kepala dan melolong, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan, lalu menunjuk ke atas. Datanglah kesengsaraan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sang patriark, menciptakan pemandangan yang menyilaukan saat melesat ke langit-langit gua. Kilatan-kilatan itu menembus tanah, lalu melesat keluar dari lembah, menyatu menjadi sungai besar yang mengalir ke kubah surga. Awan hitam di atas kepala bergemuruh saat sungai petir menyambar. Kemudian, ledakan dahsyat menggema saat mereka meledak di atas awan. Saat ledakan bergema, kilatan petir merah mulai menari-nari di antara awan, perlahan berkumpul membentuk pita merah raksasa. Bahkan seolah memiliki tekadnya sendiri saat tiba-tiba melesat jatuh. Ia turun ke tanah di bawah, ke lembah, dan ke dalam gua. Di suatu tempat lain di Forbidden by the Sword, tak terlalu jauh dari lembah, sang kapten melarikan diri dengan panik menembus hutan. Kemanapun ia lewat, ia membeku, meninggalkan es murni di belakangnya. Wajahnya memerah, matanya berbinar, dan ia tertawa terbahak-bahak sambil melesat, sesekali menggigit buah merah tua yang dipegangnya. Benda ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Buah suci yang tumbuh dari kejahatan tertinggi dan mutagen terkuat. Benda ini lahir dari kesulitan yang luar biasa. Sungguh luar biasa, aku bisa menciumnya dari jarak 1 mil. Hahaha, astaga. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu menjadi sesuatu seperti bilah pisau tajam yang membelah semua pohon yang dilewatinya. Buah itu mendekat dengan cepat hingga rasanya hampir menebas kapten. Ia berputar dengan aneh, melompat menghindar di saat-saat terakhir. Dengan cara itu, ia menghindari hantaman, meskipun beberapa helai rambutnya terpotong. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memasukkan buah itu ke dalam mulutnya, dan tanpa menoleh ke belakang, ia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Saat itulah ia melihat kilat di kejauhan, dan mendengar gemuruh guntur. Matanya berbinar, harta berharga lainnya. Haruskah aku memeriksanya? Para pengejarku berbahaya, dan kurasa aku sudah membangunkan pemimpin mereka. Aku tak percaya mereka begitu pelit.
Sang kapten ragu-ragu sejenak. Jika ia tidak memanfaatkan situasi ini, ia akan menyesalinya nanti. Jadi, masuk akal untuk pergi melihatnya. Mengingat kecepatannya, sangat mungkin ia bisa membunuh 2 burung dengan 1 anak panah. Sambil menggertakkan giginya, dia mengubah arah. Lagi pula, berdasarkan apa yang ia rasakan sebelumnya, kepala suku dari spesies yang baru saja ditemuinya menderita cedera lama dan tidak mudah dibangunkan. Terlebih lagi, terdapat mantra penangkal di area tersebut yang dipasang oleh berbagai spesies. Sepertinya mantra-mantra itu dipasang khusus untuk kepala suku tersebut. Jangan bilang dia sebenarnya bawahan kaisar tanah terlarang ini. Kalau begitu, mungkin dia juga kalah dalam pertempuran melawan berbagai spesies di wilayah penyegel laut. Mungkin dia berhasil kabur ke sini untuk menyembuhkan diri, tapi malah dikejar dan disegel. Dengan mantra penangkal itu, dia pada dasarnya seperti tawanan di sini. Tempat ini disebut terlarang oleh pedang, tapi apakah lebih tepat disebut terpenjara oleh pedang? Sang kapten teringat bahwa tanah terlarang ini sebenarnya pernah disebut dengan nama yang berbeda di masa lalu. Sambil terus berlari, ia mengambil buah merah tua lainnya dan menggigitnya. Di belakangnya, suara gemuruh keras bergema saat sebuah pohon besar tumbang, dirobohkan oleh sekelompok raksasa berlengan 6 yang sedang mengejarnya dengan marah. Semua raksasa itu tingginya sekitar 30 meter, berkulit hijau, dan bertelinga sangat besar. Namun, yang paling menarik perhatian dari mereka adalah daun telinga mereka. Mereka semua memiliki lonceng di daun telinga mereka, yang menghasilkan bunyi denting merdu ketika bergerak. Lonceng-lonceng itu seolah menjadi bagian alami dari tubuh mereka. Terlebih lagi, cahaya misterius yang sebelumnya dipancarkan sebenarnya berasal dari lonceng-lonceng itu. Orang-orang ini adalah spesies unik di tanah terlarang ini. Mata mereka memancarkan kegilaan dan niat membunuh saat mereka mengejar kapten. Di antara mereka ada beberapa lusin orang yang berada di level inti emas. Yang paling mengejutkan adalah, di belakang mereka, di tanah leluhur mereka, tempat kapten melarikan diri, ada aura samar kebangkitan. Rupanya, seorang kultivator yang sangat kuat sedang terbangun di sana. Sementara pengejaran liar itu berlangsung, Su King kembali ke lembah dan memberikan perhatian penuh kepada patriark prajurit Vajra Emas. Ia menyaksikan kilatan petir merah yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan ekspresi tekad tertinggi, melesat menembus tanah dan menuju sang patriark. Sang patriark menggigil dan menjerit kesakitan. Kilatan petir merah menyerangnya, menembus tubuh rohnya, dan menciptakan cahaya merah terang. Inilah proses transformasinya dari otomaton roh menjadi otomaton jiwa. Di bawah cahaya yang menyilaukan itu, tubuh sang patriark sudah penuh luka, membuatnya tampak sangat lusuh. Ia bahkan terengah-engah. Sementara itu, kilat merah membuat mata sipit bayangan itu dipenuhi ekspresi yang sangat serius. Namun, ia segera menyadari bahwa bereaksi seperti itu tidaklah ideal, dan ia kembali memasang ekspresi puas dan mengejek. Su King tahu bahwa ini bukan petir biasa, dan matanya berbinar-binar. Akhirnya, kilat mulai meredup, dan jeritan kesedihan sang patriark berubah menjadi raungan amarah. Pada saat yang sama, kegilaan di matanya semakin intens. Ia telah berhasil melewati babak pertama kesengsaraan, sehingga ia duduk bersila dan mulai mengalirkan cahaya merah di dalam dirinya. Ia perlu bersiap untuk babak kedua kesengsaraan. Saat itu, ia sangat lemah, sampai-sampai ia kesulitan untuk tidak terjatuh. Dalam kondisi seperti itu, akan sangat sulit untuk melewati babak kedua. Su King memperhatikan dengan saksama. Sementara itu, suara gemuruh lainnya menggema dari langit, hampir seperti teriakan amarah. Kemudian, lebih banyak garis merah memenuhi awan saat ronde kedua dimulai. Kilatan petir merah yang tak terhitung jumlahnya menciptakan sungai berwarna darah yang melesat menembus segalanya dan mendarat di kepala suku. Sang patriark membuka matanya, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Saat itulah Su King bertindak. Melangkah maju ke arah sang patriark, ia mengangkat tangan kanannya ke udara. Seketika, 2 payung muncul, yang kemudian berubah menjadi istana surgawi. Ketika mereka menghalangi petir, suara gemuruh bergema, dan Su King menggigil. Ia bisa merasakan kehendak kehancuran yang kuat dalam petir itu, dan saat pertahanannya melawannya, kedua kekuatan yang berlawanan itu mulai melemah. Ia mencoba menyerap petir itu, tetapi tidak berhasil. Kesengsaraan surgawi ini memiliki petir merah yang dapat menghancurkan jiwa dan raga.
Sungguh terobosan yang menarik, Master Roh Bebas. Su King belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menatap Patriark prajurit Vajra Emas dan melihat bahwa ia telah pulih sepenuhnya, Su King bertanya, siap untuk melanjutkan. Tuanku, Sang Patriark baru saja hendak mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan. Namun, ia kemudian menyadari penghinaan dan permusuhan di mata bayangan itu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, aku bisa melakukannya. Su King mengangguk dan mundur selangkah, membiarkan petir yang telah berkurang sekitar setengahnya itu terus berjatuhan. Dalam sekejap mata, petir itu menghantam Sang Patriark. Sang Patriark menggertakkan gigi dan menghadapinya. Saat kilat merah menyambarnya, ia gemetar hebat. Tubuhnya meredup, hingga tampak seperti akan lenyap. Rupanya, ia tak sanggup menghadapi kesengsaraan itu. Sensasi kematian yang akan segera terjadi memenuhi Sang Patriark. Ia tersenyum getir. Ia selalu berhati-hati dan merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Jika ia memprovokasi musuh, ia akan membayar berapapun untuk menghabisi mereka. Jika ia tidak mampu menghabisi mereka, ia akan memindahkan seluruh sektenya ke tempat yang aman. Dan jika itu tidak berhasil, dan ia menghadapi kematian, ia akan selalu punya rencana cadangan untuk bertahan hidup. Ia bahkan tak akan ragu menawarkan dirinya sebagai budak, selama ia tetap hidup. Kini ia benar-benar putus asa. Saat petir menyambarnya, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Ia tak bisa menerima kenyataan ini, namun, ia tak punya pilihan selain merasa sangat menyesal. Ia tidak menyesal mencoba terobosan itu. Sebaliknya, ia menyesal tidak mengambil lebih banyak risiko saat muda. Karena ia begitu fokus untuk bertahan hidup, ia tak pernah berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut sumber daya. Karena itu, ia tak pernah berhasil menyalakan api kehidupannya. Ketika membaca buku, ia selalu membayangkan dirinya berada di posisi tokoh utama. Bahkan, ia berfantasi menjadi tokoh utama tersebut. Ia bermimpi memulai sebagai manusia biasa dan akhirnya mencapai puncak tertinggi. Patriark prajurit Vajra Emas menatap Su King dan berteriak getir, pahamilah bahwa Tuan Roh Bebas juga memiliki bakat alami. Pahamilah, Su Iblis, bahwa Tuan Roh Bebas juga orang yang ditakdirkan untuk menjadi budak. Pahamilah, Su Iblis tua, bahwa Tuan Roh Bebas tidak dilahirkan untuk menjadi budak. Jadi kenapa semuanya berakhir seperti ini? Saat ia merenungkan hidupnya, ia tak bisa menerima apa yang terjadi. Emosinya bergejolak, memenuhinya dengan keputusasaan, kegilaan, dan penyesalan. Hal itu terutama buruk karena, di ambang kematian, ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tak bisa. Rasanya tak penting. Dengan kematian yang semakin dekat, keputusasaannya mencapai puncaknya.